Kanker ternyata tidak hanya terjadi pada orang dewasa loh, Pols. Ternyata kanker juga bisa terjadi pada anak-anak. Ada beberapa kanker nih yang biasanya sering menyerang anak-anak. Kira-kira apa aja ya? Simak terus videonya sampai akhir ya, Pols. Kanker atau tumor ganas adalah pertumbuhan sel atau jaringan yang terus terjadi, sifatnya menyebar dan juga immortal atau tidak dapat mati. Menurut data penelitian kanker anak di Indonesia, pada tahun 2005 sampai 2007, pada anak usia 0 sampai dengan 17 tahun, terjadi angka kejadian kanker sekitar 9 per 100.000 anak. Artinya, dalam 100.000 anak terdapat 9 anak yang mengalami kanker. Sedangkan pada usia 0 sampai dengan 5 tahun, angka kejadiannya sedikit lebih tinggi, yaitu 18 per 100.000 anak, dan pada anak usia 5 sampai dengan 14 tahun, angka kejadian kankernya sekitar 10 per 100.000 anak. Beberapa jenis kanker yang sering menyerang anak-anak, yang pertama yang paling tertinggi adalah leukemia. Leukemia ini adalah tumor ganas yang menyerang sel darah, khususnya sel darah putih. Ini akibat dari sumsum tulang atau kelainan dari sumsum tulang. Gejala dari leukemia sendiri ini seperti anaknya menjadi lemas, kemudian lesu, anaknya menjadi rewel, ada penurunan berat badan, kemudian juga biasanya disertai dengan demam tanpa sebab yang jelas. Biasanya pada anak-anak yang mengalami kanker leukemia atau kanker darah ini juga anaknya tidak mau untuk berjalan atau berdiri karena anak ini lebih nyaman untuk digendong oleh orang tuanya. Yang kedua terbanyak adalah retinoblastoma. Retinoblastoma ini adalah tumor ganas primer pada mata yang biasanya menyerang anak di bawah usia 5 tahun. Gejala yang paling sering terjadi pada kanker retinoblastoma ini yang pertama adalah bagian mata yang berwarna hitam ini warnanya akan berubah menjadi warna putih atau biasanya dikenal mirip dengan istilah mata kucing. Kemudian juga mata anak bisa mengalami juling dan penglihatan anak juga bisa menjadi buram. Ketiga adalah osteosarkoma atau kanker tulang. Ini merupakan salah satu jenis keganasan atau tumor ganas yang terjadi pada tulang. Lalu kemudian pergerakan tulang anak menjadi terbatas dan anak mengalami penurunan berat badan serta tampakan anak wajahnya bisa menjadi pucat. Yang selanjutnya adalah kanker jenis limfoma maligna atau kanker di kelenjar getah bening. Biasanya muncul gejalanya ada pembengkakan di kelenjar getah bening dari mulai leher, ketiak hingga pangkal paha yang tidak terasa nyeri. Kemudian juga anak menjadi lemas, lesu, lalu bisa ada penurunan berat badan juga pada anak dan anak tidak nafsu makan. Yang selanjutnya adalah karsinoma nasofaring atau kanker ganas yang terjadi di antara hidung dan juga telinga. Biasanya gejala yang muncul yaitu hidungnya menjadi tersumbat dan yang paling khas yaitu muncul sekret atau cairan dari hidung yang disertai dengan darah, kemudian juga bisa ada mimisan, pilek atau hidung tersumbat, dan kemudian ada nyeri di bagian telinga dan juga rasa penuh pada telinga. Yang terakhir, kanker yang paling sering menyerang anak adalah neuroblastoma, yaitu salah satu jenis kanker ganas yang berasal dari jaringan saraf. Biasanya gejala yang muncul pada anak seperti misal ada perdarahan di area sekitar mata, kemudian juga mata anak terkesan seperti lebih menonjol dari biasanya, lalu kemudian juga anak menjadi lemas, demam, ada penurunan berat badan dan anak menjadi cenderung rewel, serta ada penurunan fungsi pada kandung kemih serta pada bagian usus. Nah, Pols, jadi setiap tahunnya ternyata sekitar 175.000 anak terdiagnosis menderita penyakit kanker. Tetapi 90.000 diantaranya meninggal dunia karena biasanya anak sudah datang dalam kondisi yang terlambat atau sudah masuk ke dalam stadium yang lanjut atau stadium akhir sehingga kankernya sulit untuk terdeteksi. Menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, ada beberapa tips pencegahan yang Pols dapat lakukan untuk mendeteksi kanker sejak dini supaya tidak timbul ketika di usia dewasa nanti. Singkatannya adalah CERDIK. Jadi C yang pertama yaitu cek kesehatan secara berkala. Kemudian E yang kedua ini adalah enyahkan asap rokok atau sebisa mungkin supaya anak terhindar dari paparan asap rokok. Kemudian R yaitu dengan rajin melakukan aktivitas fisik. D di mana anak harus mendapatkan diet yang sehat dan juga seimbang. Kemudian singkatan I yaitu dengan istirahat yang cukup dan yang terakhir K yaitu dengan kelola stres. Dengan melakukan beberapa tips pencegahan di atas yang berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes, maka diharapkan jika anak mengalami atau terdiagnosis adanya kanker dapat terdiagnosis sejak dini sehingga dapat dilakukan penanganan dengan segera oleh dokter ya. Sekian penjelasan di video kali ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dan juga di share ya Pols.
Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Bye-bye!